Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan mata kuliah zat pengatur tumbuh tanaman. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang asam absisa. Perkenalkan, saya Bambang Heri Isnawan, salah satu pengampu mata kuliah zat pengatur tumbuhan. Zat pengatur tumbuhan yang kelima atau asam absisat, ini bahasa Inggrisnya absisic acid atau zat aba. Jadi senyawa ini dihasilkan pada daun-daun yang sudah matang, khususnya pada kondisi stres. Selain itu juga diproduksi di akar yang akan ditransportasikan ke bagian tajuk. Kemudian yang terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan asam absisat adalah respon terhadap stres. Kemudian yang kedua, pemajuan penutupan stomata, dan yang ketiga, penghambatan perkecambahan pada biji. Kemudian yang keempat, embryogenesis, dan yang kelima, pemeliharaan dormansi biji. Jadi zat pengatur tumbuh asam absisat ini menghambat pertumbuhan dan memacu dormansi, memacu penutupan stomata, dan senyawa ini diproduksi pada tanaman yang mengalami stres. Di senyawa kimia apa ini secara rumus kimia strukturnya adalah seperti yang ditampilkan pada layar. Di struktur kimia ini ada 15 atom C, kemudian dengan struktur sesquiterpen. Jadi kalau dituliskan C15 20O4. Jadi senyawa ini dibangun dari 3 isopren, kemudian memiliki cincin sikloheksan dengan keto dan 1 hidroksil, gugusan hidroksil. Selain itu punya rantai samping dengan gugusan karboksilik. Senyawa asam absisat ini dikenal pada beberapa karotenoid seperti violasantin, kemudian neolasantin yang terjadi pada produksi seperti karotenoid. Biosintesis aba ini terjadi awalnya diinisiasi dengan fase yang terjadi pada plastida, di mana isopentenyl profosfat ini dikonversi menjadi C10-xanthophyll atau dikenal dengan zeaxanthin. Kemudian zeaxanthin ini selanjutnya dimodifikasi menjadi 9-cis-neoxanthin, yang mana ini akan dijadikan sebagai enzim NCED dengan rumus C9-cis epoxy carotenoid dehydrogenase menjadi C15 inhibitor dan xanthoxal. Sebelumnya dinamakan xanthoxin. Dan xanthoxal ini akhirnya dikonversi menjadi aba dalam bagian sel sitosol melalui 2 langkah oksidasi yang dikatalisasi oleh enzim aldehid oksidase. Ini meliputi xanthoxy acid sebagai senyawa antaranya. Kemudian enzim aldehid oksidase ini membutuhkan senyawa
unsur MO sebagai kofaktornya. Asam absisat ini membantu tanaman pada musim winter dengan memacu pertumbuhan. Yang pertama adalah menghambat pembelahan sel pada kambium vaskuler, yang kedua ini pada peristiwa dormansi biji, dan yang ketiga hormon yang terjadi kalau tanaman mulai stres sehingga mengalami penutupan stomata. Jadi asam asetat ini menginduksi penutupan stomata yang seperti kita lihat pada gambar di bawah. Jadi terjadinya penutupan stomata ini terkait kalau pada awalnya ini stomatanya membuka, kemudian kalau ada aba maka kation K ini akan keluar misalnya, kemudian anion Ca ini akan mengalami keluar, begitu juga dengan senyawa malat, sehingga menyebabkan stomata ini mengalami penutupan. Kemudian aba ini terkait dengan dormansi biji, sehingga senyawa aba ini berperan dalam kemampuan utama dalam dormansi biji. Jadi selama pemasakan biji atau proses pematangan biji ini, level aba mengalami peningkatan secara dramatik. Kemudian hal ini akan menghambat terjadinya perkecambahan dan menyebabkan produksi protein yang ada pada embrio ini mengalami dehidrasi selama proses pematangan biji. Selanjutnya, dormansi ini dikenal akan menyebabkan lingkungan khusus yang di sana ini biji akan mengalami perkecambahan kalau lingkungannya sesuai. Ini terkait dengan kelembapan, kemudian terkait dengan cahaya yang cukup, juga temperatur yang sesuai. Kemudian pemecahan dormansi ini terkait dengan penurunan level aba. Jadi tanpa aba, tanpa asam asisat ini, jagung misalnya ini, biji jagung ini kondisinya akan seperti ini. Ada koleoptil misalnya, ini yang sudah tumbuh ini, yang kalau benih jagung yang mutan ini tanpa adanya absisat, asam asisat akan seperti itu. Kemudian contoh dari tulisan jurnal terkait dengan kandungan asam absisat dan kalium ini ternyata bisa sebagai indikator cekaman kekeringan pada kedelai. Di yang sudah publish ini terkait dengan kandungan asam asisat, kemudian dengan kandungan kalium ini yang diukur, ini yang terjadi pada tanaman kedelai yang mengalami cekaman kekeringan. Jadi penelitian ini dilakukan dengan percobaan rancangan acak lengkap. Di pelakuannya ini ada pemberian air 100%, kemudian ini sesuai kebutuhan normal, kemudian ada pelakuan yang pemberian airnya 75%, kemudian ada yang 50%, ada yang 25% dari kebutuhan normal. Hasilnya menunjukkan bahwa biosintesis aba ini meningkat pada tanaman yang mengalami cekaman kekeringan. Kemudian aba ini menurun kalau pemberian airnya pada semakin meningkat. Jadi kandungan abanya akan menurun. Kandungan kalium dalam tanaman ini menunjukkan korelasi positif dengan pemberian air. Semakin menurun pemberian air, maka kandungan kalium juga menurun. Hubungan antara kandungan asam asisat dan kadar kalium dalam tanaman menunjukkan bahwa
Selama terjadinya kekurangan air akan memacu peningkatan biosintesis aba, dan kondisi ini akan menyebabkan kandungan kalium dalam tanaman akan menurun. Selain itu, pelakukan pemberian air ini berpengaruh nyata terhadap kandungan air relatif dalam daun, jumlah daun, dan berat biji per tanaman. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan terjadinya peningkatan aba dan penurunan kandungan kalium dalam tanaman merupakan indikator tanaman yang mengalami cekaman kekeringan. Ini grafiknya lihat hubungan antara pelakukan kebutuhan air tanaman dengan kadar aba. Jadi semakin meningkat persentase kebutuhan airnya ini, aba dalam daun ini semakin berkurang. Jadi negatif korelasi. Dalam bentuk tabel terlihat bahwa kandungan asam asetat dalam daun ini pada umur 50 hari setelah tanam pada berbagai pelakukan tingkat pemberian air, ini yang paling kandungan asam asetat dalam daun yang paling banyak. Ini adalah yang pada pelakukan A3, jadi 25%, yang paling sedikitnya pada 100% dari kebutuhan. Dari tabel ini juga akan kelihatan terkait dengan senyawa yang macam-macam, auksin, stekinin, gibberellin, kemudian ada asam asisat dan etilen. Jadi yang terkait dengan asam asetat ini memacu produksi tanaman pada daun, batang, akar, dan buah. Kemudian fungsi utama dari asam asetat adalah menghambat pertumbuhan, memacu penutupan stomata, dan memacu dormansi biji. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan mendalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.